Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya lagi Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara, Jumat, sekarang hari Ahad, berarti sudah 2 hari, tapi berita ini tetap menggelitik buat saya. Jadi terungkap mengapa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo sampai hari ini tidak kunjung menerapkan kekarantinaan wilayah yang dalam bahasa sehari-hari kita lebih kenal dengan sebutan lockdown, ya. Tidak diterapkan, padahal amanat undang-undang kekarantinaan wilayah adalah lockdown. Undang-undang itu tidak mengenal Undang-undang nomor 6 tahun 2018 yang ditandatangani oleh Presiden Jokowi sendiri itu, yang dibuat di masa pemerintahannya itu tidak kunjung diterapkan, tapi Presiden lebih memilih menggunakan nomenklatur atau istilah-istilah lain di luar karantina wilayah. Ada PSBB, ada new normal, ada PPKM, lalu ada PPKM darurat, lalu ada PPKM level 1 sampai 4 dan seterusnya dan sebagainya. Intinya tidak diterapkan, tidak digunakan istilah lockdown. Karena banyak pihak berpendapat bahwa pemerintah memang sengaja menghindari istilah lockdown karena akan berdampak pada konsekuensi pemerintah pusat harus memberikan makan kepada rakyatnya di wilayah yang kena lockdown itu, termasuk bahkan hewan ternak yang ada di situ. Nah, di sini ternyata ada pengakuan dari Presiden Joko Widodo di Tribun. Banyak beritanya, antara lain saya ambil di Tribun, ungkap alasan tak bisa lockdown. Jokowi .2 semi lockdown saja dalam kurung PPKM, rakyat sudah menjerit. Nah, ini ya dari Tribun. Oke. Ungkap alasan tak bisa lockdown. Jokowi .2 semi lockdown dalam kurung PPKM saja, rakyat sudah menjerit. Saya bacakan ya. Presiden Joko Widodo berbicara mengenai keputusan PPKM darurat untuk menekan lonjakan drastis kasus COVID-19. Oh, ini kemakan iklan. Sekali lagi, Jokowi juga mengatakan Indonesia tidak bisa memberlakukan lockdown seperti negara-negara lain yang telah memberlakukan lockdown, ya. Sekali lagi, kita ini selalu yang kita jalankan maksudnya ya, sisi kesehatannya agar Sekali lagi, kita ini selalu yang kita jalankan sisi kesehatannya bisa kita tangani, tetapi sisi ekonominya juga pelan-pelan bisa dijalankan. Nggak bisa kita tutup seperti negara lain, lockdown. Lockdown itu artinya ditutup total. Presiden Jokowi ngasih tahu kita ya, rakyat Indonesia, lockdown itu artinya ditutup total. Maka saya sebagai warga negara Indonesia mengatakan terima kasih Mas Jokowi atas penjelasannya bahwa lockdown itu berarti ditutup total. Terima kasih ya. Jadi kata dia, lockdown itu artinya ditutup total, ujar Jokowi dalam penyerahan bantuan Presiden kepada pelaku usaha di Istana 30 Juli, Jumat kemarin ya. Presiden Jokowi mengatakan dengan diberlakukannya semi lockdown, yaitu PPKM, kita juga nggak dengar nih, kemarin dia bilang semi lockdown ya, baru kali ini ya dia ngomong semi lockdown ya. Jadi menurut dia PPKM yang dia lanjutkan itu adalah semi lockdown. Ya sekarang mulai. Ya kan? Presiden Jokowi mengatakan dengan diberlakukannya semi lockdown yaitu PPKM darurat, banyak masyarakat yang sudah menjerit. Iya, oke. Kemarin yang namanya PPKM darurat itu kan namanya semi lockdown. Itu masih semi saja, sudah saya masuk ke kampung, saya masuk ke daerah, semuanya menjerit minta untuk dibuka. Saya rasa Bapak Ibu juga sama, mengalami yang sama. Ini memang struktur bahasanya kacau ya. Wartawan ingin menuliskan apa adanya kalimat-kalimat yang keluar dari mulut Joko Widodo ya. Coba kalimatnya deh ya. Saya ulang lagi ya. Saya perlu kemampuan ekstra untuk memahami kalimat-kalimat susunan kalimat struktur yang seperti ini. Kemarin yang namanya PPKM darurat ya.
Kemarin yang namanya PPKM darurat itu kan namanya semi lockdown. Itu masih semi saja. Sudah, koma, saya masuk ke kampung, saya masuk ke daerah, semuanya menjerit minta untuk dibuka. Saya rasa Bapak Ibu juga sama, mengalami yang sama, ujar Jokowi. Ya, kita maklum lah, maksudnya seperti itulah, walaupun struktur kalimatnya seperti tadi ya. Oke, saya lanjut lagi. Meski begitu, Presiden Jokowi mengajak kepada masyarakat untuk bersama-sama berjuang menghadapi pandemi COVID-19. Saudara sekalian, jadi ada beberapa pengakuan dari Presiden Jokowi. Yang pertama, dengan sangat mengejutkan, buat saya mengejutkan karena tidak pernah terbuka sebelumnya bahwa PPKM darurat yang dia lakukan itu adalah semi lockdown. Ya, dia menyebutnya semi lockdown, dan semi lockdown itu juga lagi-lagi tidak dikenal di nomenklatur itu dalam Undang-Undang Kesehatan, kekarantinaan wilayah. Tidak ada ya, kekarantinaan kesehatan tidak ada. Jadi lagi-lagi dia membuat istilah baru, semi lockdown ya. Kemudian dia juga mengatakan bahwa semi lockdown saja, kalau bahasa kita yang lebih gampang komunikasinya, semi lockdown saja rakyat sudah menjerit, apalagi kalau lockdown total, kan begitu maksud dia kan? Ya nggak? Kemarin saya masuk ke daerah-daerah gitu kan, banyak yang menjerit, semi lockdown saja sudah menjerit minta dibuka. Gitu. Seolah-olah dia ingin mengatakan kalau semi lockdown saja udah menjerit, gimana kalau lockdown penuh? Logika ini masuk akal sebetulnya dalam apa namanya, dalam nyebutnya apa ya, saya nggak ngerti nyebutnya apa. Kalau semi saja udah menjerit, apalagi kalau total, masuk akal gitu. Cuman satu hal yang dia sengaja tidak buka, atau bahkan apa menyebutnya ya, bahwa justru Mas Jokowi justru semi lockdown gitu loh. Justru semi lockdown yang membuat masyarakat menjerit. Kalau sampai lockdown total, tutup total yang saya menjelaskan itu, yang saya ucapkan terima kasih tadi. Kalau sampai lockdown total, masyarakat justru gak menjerit. Ngapain menjerit? Lawang undang-undang mengamanatkan pemerintah pusat memberikan bantuan makan kepada warga terdampak lockdown. Jadi di situ terungkap, saudara sekalian, bagaimana Jokowi sengaja menghindar. Betul-betul menghindari kalimat lockdown, betul-betul menghindari kalimat nomenklatur penyebutan karantina wilayah supaya terhindar dari kewajiban. Coba kalimatnya, baru semi lockdown Anda sudah menjerit loh kan. Ada rasa. Anda tahu bahasa Indonesia itu ada rasa. Selain makna ada rasa. Anda tahu hewan sama dokter itu sama. Hewan sama binatang itu sama. Secara makna, hewan dan binatang itu sama. Betul? Setuju? Hewan dan binatang itu sama. Setuju. Tapi kalau saya bicara dokter hewan, tentu rasanya beda dengan dokter binatang. Dokter hewan. Dokter hewan yang kita kenal adalah dokter yang spesialisasi menangani penyakit-penyakit yang terjadi pada hewan. Entah hewan ternak, entah apa, pokoknya dokter hewan. Tapi kalau dokter binatang, ada rasa, itu makian, dokter binatang, dokter anjing gitu kan, misalnya kan, binatang. Walaupun secara makna sama, binatang dan hewan sama, tapi ada nilai rasa dalam bahasa Indonesia. Kalau Anda ingat dulu ya, waktu masih sekolah di SMA tuh, kalau nggak salah ada diajarin tuh nilai rasa ya. Jadi ketika dia mengatakan bahwa baru setengah lockdown, semi lockdown saja kalian sudah menjerit, nah gitu kan, ada nilai rasa. Ada nilai rasa Presiden menyalahkan rakyat yang tidak tahan. Makanya disebut, katakan tadi bahwa di ujung kalimatnya, meski begitu Presiden Jokowi mengajak kepada masyarakat untuk sama-sama berjuang menghadapi pandemi COVID-19 agar dapat normal kembali. Satu lagi kalimat berikutnya, Jokowi juga mengingatkan agar semua pihak untuk tetap tahan banting di masa pandemi 19 yang sulit ini. Dia mengajak seluruh pihak masyarakat untuk sama-sama menghadapi. Bos, Mas Jokowi, tanpa sampean minta, rakyat tidak punya pilihan. Gitu ya, saya ingetin ya. Tanpa sampean minta pun, rakyat tidak punya pilihan kecuali mematuhi perintah sampean dan jajarannya ke bawah. PPKM, darurat level 1, seberapa segala macam. Nggak ada pilihan. Nggak bisa nolak. Karena rakyat nggak bisa apa-apa. Paling banter bunyi.
bunyi yang efektif, maksud saya yang bisa melepaskan rasa gonok, ya di Twitter mereka bunyi macam-macam. Nggak ada pilihan. Jadi tanpa diminta pun, iya apa boleh buat menghadapi. Tapi kalimat bahwa mengingatkan, Jokowi juga mengingatkan agar semua pihak untuk tetap tahan banting di masa pandemi. Bos, sudah terjadi rakyat bertahan dengan caranya sendiri, itu pun masih diganggu dengan aparat sampean di lapangan. Mereka bertahan dengan berjualan, lalu diganggu-ganggu oleh Satpol PP, oleh polisi, oleh tentara yang diturunkan di lapangan. Bagaimana dagangan mereka diobrak-abrik, bagaimana dagangan mereka disita, ya. Bagaimana dagangan mereka disemprot dengan water cannon. Itu mereka dalam rangka mencoba tahan banting. Tapi kalian ganggu-ganggu kan. Lalu kalian segala macam kena aturan itu. Ada tukang bubur, itu dalam rangka bertahan. Tukang bubur Tasikmalaya lalu baru melayani 4 mangkok, kena denda 5 juta. Hukum itu dibuat bukan cuma untuk ketertiban, bos. Hukum itu ada rasa keadilan. Ada keadilan. Tolong please deh. Keadilan itu di atas ketertiban, bos. Ketertiban. Anda mau mengatakan adil di mana? Tukang bubur jualan kena 5 juta dengan koruptor yang beratus miliar kemudian bisa dipotong lagi tahanannya. Hah? Joko Chandra itu 456 miliar tahun dulu itu, sekarang nilainya berapa itu? Lalu pengadilan tinggi bisa memotong tahanannya 1 tahun jadi 3,5 tahun. Ini keadilan, bos. Keadilan. Jadi kalau mengatakan bahwa baru semi lockdown sudah berlaku, ya justru karena semi lockdown. Kalau pemerintah, kalau Presiden Joko Widodo memerintahkan lockdown penuh, karantina wilayah, masyarakat tidak menyerah, masyarakat tidak menjerit. Kenapa? Karena mereka kebutuhannya dipenuhi oleh pemerintah. Kebutuhan dasarnya. Kemarin Rizal Ramli mengasumsikan 70 juta keluarga. Buset, banyak banget tuh ya. 70 juta keluarga itu, kalau satu keluarga 4 orang 280 juta tuh Bang Rizal. Itu artinya udah seluruh Indonesia. Kan enggak sebetulnya. Tapi oke lah buat gampang-gampangan ngitung ya. 4 juta. 70 juta keluarga kali 1,5 juta. Saya bilang, Bang, jangan 1,5 juta, kekecilan, kasihan, terlalu mepet ya. Kasih 3 juta deh. Kalau 70 juta kali 1,5 juta, maka ada 105 triliun. 105 triliun. Kalau saya bilang kali 2 cuma 210 triliun. Bisa. Kalau uang itu digelontorkan untuk memenuhi kebutuhan rakyat selama lockdown 1 bulan, rakyat nggak menjerit, bos. Mas Jokowi tidak menjerit. Rakyat senang tinggal di rumah, kumpul di rumah, daripada keluyuran. Daripada keluyuran panas-panas, tukang cendol, tukang apa lagi, tukang bakso keliling-keliling. Daripada keluyuran, belum ada risiko nggak laku. Anda bisa bayangin nggak, dia belanja dagangan, bahan-bahan dia masak senilai misalnya 300.000, dia keliling-keliling, keluar masuk gang, pegel, kena matahari, segala macam, laku cuma 10-20 mangkok karena orang tidak berani keluar belanja. Itu mubazir, seperti dikeluhkan oleh banyak pedagang warteg. Lalu dapat 3 juta sebulan, yang penting di rumah 3 juta. Mereka nggak menjerit. Jadi salah kalimat sampean yang mengatakan baru semi lockdown saja menjerit, apalagi kalau total lockdown, itu keliru. Sorry. Bahasa kalian keleru. Bahasa Jokowi keleru. Itu keleru, Mas Jokowi. Itu keleru total. Sangat total. Fatal. Justru rakyat menjerit karena sampean menerapkan semi lockdown. Oke, paham nggak sampai di sini? Gampang loh, ini sederhana banget loh. Bukan sesuatu yang rumit, muluk, dan enggak. Itu as simple as that. Kalau kata Rizal Ramli. Kalau masalahnya kemudian tidak kunjung atau peningkatan lagi, ya lockdown lagi, gitu aja repot. Tambah lagi akan, duitnya ada kok. Nggak, kalau bilang pemerintah nggak punya duit, bohong. Pemerintah punya duit, tapi nggak punya duit untuk ngasih rakyat. Pemerintah punya duit untuk bayar utang, jangan lupa. Pemerintah punya duit untuk bangun infrastruktur, jangan lupa. Pemerintah punya duit untuk memindahkan ibu kota negara ke Kalimantan, jangan lupa. Pemerintah punya duit semua, tapi pemerintah tidak punya duit untuk bagi rakyat. Itu kalimat yang lengkapnya begitu. Setuju nggak? Ya, jadi please deh, jangan nyalahin rakyat. Rakyat itu udah kasihan, bos, kasihan, mas. Ya,
Mas Jokowi rakyat itu sudah yatim piatu. Mereka berjuang sendiri. Kami, bukan mereka, kami. Saya sebagai rakyat itu. Kami berjuang sendiri, bertahan hidup, yang kalian ganggu-ganggu itu justru ya. Please deh, jangan salin rakyat. Gitu aja. Edi Mulyadi untuk FNN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.